Di rumah itu kayak nggak tenang gitu Mbak, ya nggak ada kedamaian di dalam rumah itu. Kalian tuh memang mau dibuat itu hancur gitu, dan kalau bisa kalian tuh pun akhirnya mati. Akan jadi pahlawan. Astagfirullahaladzim, bener. Bahkan gantung jodoh. Oh, Setelah lulus kamu dekat dengan laki-laki itu karena dia terus terang mengancam. Sabar ya dok. Kabeh uripmu dadi ilmu masa depanmu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pasien yang waktu itu pernah datang mengantarkan ayahnya berobat dari Lampung. Namanya Ratna, anaknya Pak Jahari. Episode berapa ayahnya waktu itu? 3 tahun yang lalu. Iya kurang tahu Iya, sih, udah lupa. banyak episode. Nah, sekarang Ratna ini dikirim berobat kemari oleh ibundanya, yaitu Ibu Ani yang bekerja di Taiwan. Ini videonya Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani. Saya bekerja di Taiwan. Saya punya anak yang berada di Lampung. Sedang saya kirim ke Panglima Langit agar mendapatkan bantuan pengobatan. Anak saya ini tidak merasakan ketentraman kedamaian di rumah. Dan saya berharap semoga di tim Mata Langit nanti terungkap agar permasalahan di keluarga saya. Dan saya minta tolong kepada Panglima Langit agar bisa membantu anak saya. Semoga Panglima Langit dan semua tim Mata Langit sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan ke Panglima Langit dan semua tim Mata Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ratna ini mengalami gangguan yang dirasakan di luar nalar karena rasa panas di dalam rumah, sering selisih paham antara anggota keluarga, rasa tidak damai, ya seperti itu Iya. ya. Terus apalagi yang dirasakan itu? Iya sering ribut kan sama adik sama bapak juga kan, nggak ada ketentraman di dalam keluarga. Itu kalau boleh tahu tinggal di Lampungnya di kota apa? Kalian dah Di Kalianda. Nah, di rumah itu berapa orang yang tinggal? 4 orang, Ayahnya. adik saya 2 sama saya. Oh, satu saudara berapa? Bersaudara 4. Yang pertama sudah menikah. Oh, kakaknya Ratna Iya. sudah menikah. Nah, berarti di situ Ratna sama 2 adiknya dan ayah ya. Iya. Nah, terus selain ribut-ribut terus, apalagi? Kayak kucing pada mati, bukan 1-2 sih yang matinya juga kayak sekaligus 5. Oh, Banyak kucingnya matinya itu sering. jadi kamu tuh sebenarnya piara kucingnya banyak. Berapa? Ada 10 lebih ada kucingnya. Kayak barang-barang di rumah juga kayak gitu, ini cepet rusak gitu, kayak motor baru dibenerin, tiba-tiba nanti dapat berapa bulan ada lagi kerusakan, nanti gitu lagi. Jadi tuh keseringan tiap bulan harus ngeluarin duit buat ngurusin motor, sampai-sampai motornya akhirnya kejual. Daripada habis kan kita ngeluarin uang buat ngebenerin terus tuh motor kan, lebih baik dijual aja. Terus katanya punya sawahnya itu kalau lagi panen biasanya kan padi dibuat beras kan. Iya. Nah, ini belum sampai jadi beras sudah penuh dengan kutu. Iya, kutu beras, iya, di padinya itu banyak banget. Sampai berkarung-karung katanya. Semua karung tuh ada diisiin sama kutu berasnya itu. Jadi akhirnya nggak laku dong atau tetap dijual? Dijual cuman harganya turun. Pasti jatuh kan. Terus mimpi buruk, siapa yang mimpi buruk di rumah? Mimpi buruk sih adik saya yang cewek itu. Apa mimpinya? Ya mimpi buruk ya ada ular, monyet itu sih. Nah, kalau kamu sendiri
Apa yang kamu rasakan? Susah Iya. tidur, gelisah gitu nggak? Iya, gelisah di rumah itu kayak nggak tenang gitu Mbak. Ada di rumah itu. Orang-orang rumah juga tuh kayaknya pada nggak betah ada di rumah, pergi-pergi gitu, nggak ada kedamaian di dalam rumah itu. Misalkan kalau ayah perginya kemana? Iya. Bekerja? Nah, bilangnya sih kalau sama orang rumah tuh pergi cari kerja, setiap hari tuh kayak gitu terus, cari kerja. Tapi nggak dapet Hasilnya kerjanya. nggak- Ada nggak ada. kerjanya malah di lingkungan ini desa sendiri kerjanya. Yang dia pergi tuh nggak dapet pekerjaannya. Terus kalau adik pergi dari rumah karena kerja yang perempuan? Iya, kalau yang cowok sekolah. Berarti yang paling sering banyak di rumah kamu? Iya, saya. Berarti kamu yang paling sering merasakan ya suasana yang tidak nyaman itu. Terus katanya Ratna ini kan usianya sudah 28 tahun, tapi seperti terhalang di jodohnya. Barusan putus ya? Iya. Gimana? Kamu sempat ada kepikiran, aduh kenapa ya kok aku usia segini tapi kok belum kelihatan ada yang serius gitu? Iya, ya sedikit sih ya kepikiran ada sih pikiran itu tuh. Sebenarnya yang lebih prihatin tuh ibunya yang di Taiwan gitu, karena melihat kondisi anaknya seperti ini, makanya beliau mengirim Ratna kemari gitu. Terus katanya ada binatang masuk rumah. Iya, kayak Kelabang. pasti kupu-kupu juga ada. Terus belalang Kalau gitu. Kupu-kupu Sering belalang. sama belalang sih biasanya bagus sih, tapi kalau kelabang kurang bagus. Ya itu sering sih itu kupu-kupu sih yang lebih sering sama belalang itu. Terus katanya apa binatang yang ada tanduknya ya? Wangbong. Iya, itu apa? Binatang apa Kalau sih di itu? Jawa namanya wangwong, kalau di Lampung tahu apa? Kumbang tanduk ya. Oh, iya, Kumbang iya. tanduk iya binatang itu. Itu sering datang ke rumah. Sering ya binatang itu sering datang ke rumah. Ya sebenarnya kalau saya pantau itu ciri-ciri sihir udah banyak ya, yang artinya memberi perlambang dan simbol di rumah kamu gitu. Cara realitanya itu kalau kucing mati mendadak bukan 1, 2, tuh udah banyak, itu kan aneh gitu. Aneh, Sama. sekaligus 5 kucing Kalau mati. 1 yang mati biasa lah, mungkin sakit, tapi kalau ini kata kamu sampai berapa? 5 sering 5, 7 juga pernah Wah, mati itu kan artinya kan udah seperti dia jadi tumbalnya gitu, dan jadi tameng terhadap makhluk-makhluk yang nggak baik itu ya. Memang ada makhluk bertaring matanya merah kayak serigala, saya lihat berbulu itu nyerang keluarga Ratna. Rian gitu. Itu yang pertama. Habis itu di badan kamu juga ada pocong, saya lihat siluman ular, nenek-nenek, banaspati. Jadi suasana panas di rumah, nggak tenang, saling ribut, saling apa ya dibilang cekcok, nggak ada kedamaian, nggak ada ketenangan. Jadi kayak nggak betah di rumah. Jadi usaha juga bisa mandet, apa yang dibuat juga suka nggak berhasil. Kalaupun berhasil nanti ya seperti padi itu jadi berkutu, jadi apa, jadi kayak hawa-hawa, kita bilang makhluk-makhluk setan itu sudah membalut kalian gitu. Jadi ini Membalut targetnya kalian. bukan hanya Ratna, Bang ya? Satu keluarga. Satu keluarga. Jadi itu yang terlihat saya gitu, dan kamu juga kayak ada yang ganjel di hati gitu, apa sih ya kok kayak ada yang nggak tenang gitu. Iya. Nah, padahal kamu udah berusaha berdamai dengan diri kamu, tapi tetap aja kayak yang kamu rasakan tuh kayak kamu tuh bingung juga gitu, kenapa sih kok bisa begini ya. Habis itu persoalan kayak nggak berhenti. Iya, benar. Jadi kayak ada satu tekanan batin gitu di dalam hati, yang sebenarnya kamu tuh udah menjerit gitu menghadapi persoalan ini gitu, tapi kamu sendiri nggak berdaya gitu menghadapinya gitu, hanya bisa dengan tangisan gitu ya akhirnya gitu ya. Jadi percaya nggak percaya, udah dikuat-kuatin juga sih sebenarnya, udah disabar-sabarin, udah dikuat-kuatin, tapi kok nggak sanggup gitu rasanya, makin ke depan ini kok semakin berat terasa di batin kamu gitu. Iya, bener Itu yang banget. kamu rasa. Jadi kayak semua apa yang udah diperjuangkan kayak mentah gitu, Iya. mentah, jadi Kayak nggak ada artinya. kayak nggak ada artinya gitu. Kalian itu memang mau dibuat itu hancur gitu, dari karir, dari perjodohan, dari kekompakan keluarga. Jadi memang dihalangi, dipisah-pisah, dicerai-berai, sampai kalian itu benar-benar terpuruk, nggak berdaya, Ya Allah. dan kalau bisa kalian itu pun akhirnya mati. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu seperti itu saya lihat gitu. Sabar ya. Jadi itu yang terasa di batin saya tuh seperti itu gitu. Memang ini harus kita hancurkan makhluk-makhluk itu yang nggak baik itu, Maaf, agar Bang, semua kembali baik. Ini kan yang diserang kan satu rumah itu ya. Nah, apakah yang di Taiwan juga termasuk target dari sihir ini, ibunya Ratna? Ya, itu kan udah terpisah jauh lama ya. Tapi kan secara tidak langsung ada ikatan batin. Nah,
antara itu dia. sang ibu dan sang anak gitu. Katanya ibunya itu udah pengen gitu pulang kampung, tapi seperti ada halangan Nggak gitu. bisa, Kayak nggak bisa halangi. pulang. Bukan hanya persoalan biaya sebenarnya kalau saya lihat. Kalau niat kuat, tekad kuat pasti ada jalan. Tapi karena tekadnya dilemahkan, jadinya ada aja yang membuat tidak jadi untuk pulang. Sudah berapa tahun dengan Mama? alasan-alasan tertentu jadinya. Gitu. Ada 10 Udah tahun. 10 tahun nggak pulang. Katanya curhat sama saya pengen banget pulang, tapi nggak tahu seperti ada halangan aja Iya, nggak bisa kan pulang. secara logika kan susah-susahnya nggak ada duitnya selama 10 tahun dengan jumlah yang ongkos biaya yang harusnya bisa pulang kan bisa ditabung ya paling minimal misalnya setiap bulan sekian-sekian kalau dihitung sampai 10 tahun kan udah cukup sebenarnya Sebenarnya ya. untuk pulang gitu. Ya, Tapi memang kan sih itu nggak terjadi gitu. curhatnya Jadi karena kayak, dilema katanya. Jadi ngumpulin biaya banyak, tapi diutamakan sekolah anak deh, dikirim ya daripada kalau buat biaya persoalan pulang hidup ini kan katanya. nggak pernah ada habisnya. Iya ya. Iya, nggak akan pernah ada habisnya gitu. Jadi kalau kita berbicara, prioritasin ini dulu itu nggak salah gitu. Tapi kan ini kan keluarga, ada anak, ada suami yang memang harus dilihat, ya kan, yang butuh langsung perhatian kasih sayang bukan hanya sekedar materi, kan gitu. Itulah makanya dibilang ada saatnya, ada kalanya dibilang perhatian itu nggak bisa dibeli gitu. Bertemu Jadi, anak, bertemu suami, suami bertemu istri, berkumpul bersama berkeluarga. Makanya sampai ada peribahasa kan mangan nggak mangan asal ngumpul, ya kan? Tapi kan ya kita tidak bisa menjadikan itu sebagai pedoman juga karena hidupnya harus berjuang gitu, nggak boleh males-malesan, nggak boleh gini. Ya, itu udah benar dilakukan, tapi kan ada jeda waktu, ada fase-fase di mana kita tuh harus, ini saatnya kita berjuang untuk keluarga, ini saatnya kita harus berkumpul untuk keluarga, ini saatnya kita harus bersenang-senang bersama keluarga, ini saatnya kita harus prihatin buat keluarga. Itu harus ada fase-fasenya gitu. Iya. Nggak harus terus setiap hari kita berjuang kayak gitu kan. Tapi ya karena memang kita nggak bisa menyalahkan juga sebelah pihak. Karena apa? Karena memang ini udah ditutup hati, pikiran sama Makhluk itu. baik gitu. Nah, jadi kabut hitam ini yang jahat yang sudah menyelimuti Satu hati keluarga. dan pikiran. Itu yang saya lihat. Terus Nah, saya kalau dapatin seperti itu. Arah kirimannya dari mana Panglima? Kayaknya masih orang daerah situ juga sih, bukan orang jauh gitu. Oh, daerah kampung saya. Nanti kita akan telisik lebih jauh arahnya memang benar dari lingkungan terdekat atau dari mana gitu. Allah. Ayo Ratna kita ke sini. Sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa gue? Kayaknya dia marah banget gitu ya. Mukanya merah. Kayak agak- marah banget, kayak kesel banget gitu. Jadi Apa ada ini? nggak yang kamu suka? Yang ada yang menyukai kamu tapi kamu tolak? Kisaran waktu dalam setahun ini gitu. Ada yang senang tapi kamu tolak gitu, kamu nggak mau? Nggak ada. Nggak ada. Kamu maaf, baru putus itu kapan? Katanya putus sama cowoknya. Belum lama sih, tapi kita baik-baik aja juga hubungannya. Kayaknya dari arah lain. Nggak terima gitu loh. Berarti ini bukan hanya sekedar ditolak, udah pernah berhubungan, artinya kan gitu kan? Kamu yang mutusin. Iya. Siapa kamu? yang selalu bersama Berarti kamu ada di badannya dia. Dari kapan kamu bersama saya? sudah lama. Coba duduk dong, jangan muter-muter gitu. Wujudmu apa sih ini? Jantung hatimu Gelisah. Iya. Oh iya, kamu yang buat ya? tidurmu pun terkadang seperti terjatuh. Tidurnya seperti terjatuh, berarti kayak ngambang, kayak nggak tenang. Kebangun-kebangun. Ya itu dia. Ngambang. Iya, memang gitu. Ngambang itu, ngambang. Kaget-kaget. Tiba-tiba tengah malam bangun. Kaget-kaget. Iya. Kamu apakan? Dipeluk. Kamu apain? Oh iya kan, dipeluk. Yang pernah ngerasa kayak kerep-kerepan pernah? Ketindihan, pernah nggak? Nah kan, tadi belum diceritakan. Berarti ini sejenis genderuwo nih, biasanya kalau suka nindihin perempuan. Siapa yang suruh kamu? Saat ini aku berkomunikasi Baru bisa
bisa komunikasi sekarang? Sesungguhnya kau pun mengetahui pada saat itu. Pada saat Ratna nganterin ayahnya, kamu udah lihat sebenarnya kata makhluk ini. Tapi kan waktu itu memang fokusnya ngobatin ayah kan? Oh jadi kamu senang karena kamu saat itu nggak diotak-atik sama Panglima ya? Dan kau pun tahu ada sebangsa kami yang menyukainya. Itulah aku. Lah iya, yang nyuruh kamu siapa? Laki-laki apa perempuan? Dan pada saat itu kalian hanya terfokuskan kepada ayam. Lah iya, memang waktu itu kan yang diobatin papa. Pasiennya kan papahnya, ayahnya. Kediaman istana tak kau perhatikan. Emang ada apa di rumah saya? Apa itu yang kamu isep? Berterima kasihlah kamu kepada hewan-hewan itu Kucing. karena dia telah menjadi penghalang Iya, untuk kami. bener. Jadi dia jadi tumbal, seolah-olah melindungi kalian. Dimakan. Kamu yang makan kucing-kucing saya ya? Ini diisepin satu-satu, pada mati. Seperti mengering. Diisep apa darahnya ya? Kamu isep darah kucing itu? Astagfirullah. Kenapa jahat banget sekaligus bisa ambil 5 ekor gitu? Tanpa kau sadari, di saat malam tiba, hewan-hewan itu lalu memberi tanda yang tanpa kalian sadari. Tanda gimana? Dia tidur dekat saya. Tandanya itu. Melindungimu. Oh, Iya, kalau beda gitu, Mbak. Kalau dia udah deket terus tidur sama saya tuh pasti nggak lama dia mati. ya Allah. Jadi sebenarnya dia tuh deket-deket kamu tuh karena pengen ngelindungin kamu. Kami tak kenal kamu uripin Maksudmu kamu nggak mau kehidupan mereka bahagia? akan jadi Menjadi korban? Nggak akan dibiarkan. Astagfirullahaladzim, bener. Kamu nggak mau dibuat jadi perawan tua? kau lihat wajahmu tak buruk, Iya, cantik Ratna mah. tapi tak ada yang meminang. Abis ini laris manis dia, tengok. Jadi kamu tuh ditugaskan untuk membuat dia tidak laku. Siapa Yang yang kamu bilang? lakukan? Dia dipandang buruk auranya, secara aura gitu orang lihat males. Bahkan perilaku pun tak disukai. Kamu merasa nggak kalau dibenci orang-orang itu? Iya. Kayak dikucilin gitu sama orang-orang itu. Salahnya Ratna apa ke kamu? Gantung jodoh. Oh, Digantung jodoh sama. ada ilmu sihir namanya gantung jodoh. Itu yang dikirimkan untuk kamu. Ayo, kamu korek lagi. Siapa pelakunya? Siapa yang nyuruh kamu itu? Pelakunya siapa? Laki-laki. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki kayak Agil kan. Namanya coba. Namanya siapa? Biasanya dia nulis apa huruf gitu. Hei. Kenapa nggak jadi? Iya, menutup-nutupin majikannya biar dapat penghargaan sebagai makhluk berprestasi. Prestasinya jahat. Nggak bisa. Enggak, kamu dihancurin sama Panglima Langit. Ya harapan dia dengan tidak ngaku dia tetap berada di badanmu. Mau ngaku mau nggak ngaku hari ini kamu udah harus angkat kaki. Ya. Laki-laki Udah putus. Kenapa? Nanyain cowoknya. biarkan dia menjauh, Seneng kamu kalau dia putus? Ntar kalau punya cowok lagi kamu acak-acak lagi. karena ada Ih, nggak mau saya sama kamu. Betul kamu ngomong gitu. Nggak mau.
Dengar kamu, dia nggak mau kamu ikuti. A. Oh. Bisa tengah ya. Ada memang. Sini. Tapi saya terakhir mimpi itu Panglima. Dia ngejar-ngejar saya. Belum lama ini, iya. Dia ngejar-ngejar saya. Emangnya kamu? Iya, kamu ya. Kamu disuruhnya baru apa sudah lama? Kau ingat, kau pernah merasakan Tangan kenapa? Gatal-gatal. Oh iya. Iya. Udah. Ulas siapa itu? Gatal-gatal. Oh, karena bulu kamu. Aduh. Dia meluk kamu jadi bulunya tuh kena kulitmu biar kamu gatal. Coba jawab dulu, sebenarnya kamu sudah berapa lama di badan dia? Baru apa sudah lama? terang Berapa tahun? karena kebersamaan yang menimbulkan rasa menyukai. Jadi awalnya dia dikirim untuk jahatin kamu, tapi karena lama di badanmu, akhirnya dia suka sendiri sama kamu, si makhluk ini. Jadi awalnya kamu ditugaskan untuk apa? Sebelum kamu menyukai dia? Menggantungkan Iya, menggantung jodohmu. Biar kalau ada cowok yang dekat, umurnya nggak lama, sempat pacaran tapi nggak nyampe ke jenjang pernikahan gitu loh. Iya gitu. hanya sebatas buang pacaran yang sesungguhnya kami menyukai kau berpacaran dengan laki-laki lain. Kami menyukai, tapi jika ada suatu pembicaraan menuju Pernikahan. yang dihalalkan, maka aku bertindak. Oh gitu. Gimana? Iya, pantesan nggak jadi Setiap mau ngomongin mau nikah, jadi malah ribut. Tapi kalau nggak ngomongin nikah, pacaran biasa tuh diam-diam aja. Iya. Loh, ketawa dia. Karena manusia yang berpacaran selalu menimbulkan sebuah dosa-dosa. Itulah Kalau yang kamu senang. orang pacaran nggak halal, mendekati zina kamu senang. Tapi kalau udah mau dihalalkan kamu nggak suka. Dasar setan. Akan bertindak. Berarti kan kamu urusannya sama jodoh aja. Tapi kenapa sampai bikin kucingnya mati? Berarti kamu mentargetkan penghuni rumahnya juga mati? Apa ada dari arah lain? Karena jika aku ingin lebih dekat denganmu di saat malam, di saat kau merebahkan tubuhmu, hewan-hewan itu selalu Dekat. menjadi penghalang. Soalnya kan tidur sama saya, kucing-kucingnya. Berarti kan bener, Mama bilang dia jadi tumbalnya. Tumbalnya kucing Tamengnya itu. dia. Oke, lalu ada binatang seperti kelabang, terus wangbung masuk ke rumahnya. Apakah itu komplotanmu? Rumahmu bukan dan golonganku saja. Jadi ada beberapa. Bagaimana hubungan dengan saudara-saudara? Ya kurang baik. Kurang baik. Pokoknya tidak ada kedamaian lah ya dalam keluarga. Kenapa begitu? Jom bisa Maksudnya bagaimana? Ini orang Jawa apa yang ngirim ya? Ngomong bahasa Jawa setannya. Kamu dari mana sih asalnya? wanita ini dan jadi milikku. Oh, dia nggak mau dipisahin dari kamu. Saya nggak mau sama kamu. Dengar kamu? Dia nggak mau sama kamu. Akan melawan. Akan melawan Panglima. Udahlah, tobat aja kamu. Kalau Panglima mau memisahkan kamu, Nggak usah kita ribut-ribut. Tobat aja, kamu masuk Islam. Tobat, jangan jolimin manusia. Gak ada untungnya sama kamu. Untungnya menambah kesesatan kamu. Ya, membuat Tuhan murka. Biarkan dia menjadi suatu status yang berawan. duh, nggak boleh. Bapak jadi peran tua kamu. Nggak boleh Jahat begitu. banget kamu, nggak boleh kayak gitu. Udah tobat aja kamu. Sini. Tangannya ke saya. Ada Oh. aku
Kamu yang nemani dia. Saya nggak mau sama kamu. Biar dia nggak nikah gitu. Kamu ini. Enggak boleh. Sudahlah, ini kamu dapat kesempatan baik nih untuk bertobat. Yuk. Kalau Kalau yang- kalimat syahadat aja ya. Ucap 2 kalimat syahadat yuk. Tangannya kemari. Ayo. Ikut saya mau nggak tobat. Kalau kamu tobat, Kamu jadi makhluk mulia, semesta alam memuliakan kamu. daripada kamu disuruh jahat gini sama dukun. Iya, untungnya gak dapat. Kamu kena azab Allah. saja dengan Ilah ilah jodohkan saja denganku katanya. Ya nggak bisa lah. Mana mau dia mau kamu? Nggak mau. Nggak mau. Mana bisa kamu memaksakan orang yang nggak mau? Iya kan? Kan Cari dari golonganmu sendiri. sama-sama harus butuh keikhlasan. Iya, cari lebih cantik dari Ratna ada juga yang bangsa jin. Mau ya? Nah, mau Pak Liman. Alhamdulillah. itu tangan Loh, maksudnya? Dia minta tangannya Ratna. Yeay. Ojo tangan aku. Pengen di ini. Kenapa ojo tanganku? Tanganku kan bagus sih. Ayo, Dia ngeprank ini ya Allah. ojo tanganku. Ini apa? Oh, tanganmu saja. Dia maunya ke kamu. Ini Enggak. ini perwakilan nih. Ya. Ayo. Perwakilan nih. Ini anggap. Perwakilan nih tangan Ratna iki ya. Ayo cepetan. Yuk kabul kamu. Bersih ki tangannya udah sehari 3 kali cuci nih. Ayo, ini perwakilan nih ki ini diwakilkan kan sama saya kan? Iya, Yuk kabul masuk Panglima Islam. Langit. Nah, Tuh, Ki dengan dia kamu, senang Ratna. sama kamu, senang tapi ya bukan mau ya. Jangan salah-salah arti. Senang iki. Ini yuk kabul. Tapi bukan mau. Ayo. Cepetan. Oh, Tuh, tangan. ini kayak orang apa kok panas sih? Mana nggak panas tangan Pak Liman? Adem iki tangannya. Nggak ada apinya. Adem, seadem es dalam kulkas. Iki ya. Coba dulu, yuk, coba dulu. Nah, Ya. yuk. Ikutin ya. Ikutin. A'udzu billah. Baca. Iki tang sebelahnya untuk apa? Nyari-nyari Ratna ini tangannya. A'udzu billah. Ikuti dulu yuk. Baca. A'udzu billah. Hah? Perutmu. Mau muntah? Pengen muntah? Orang muntah dulu. Jangan Baca muntah dulu, baca dulu. Ayo. A'udzu billah. Himinas syaitan. Jenengku iku, kamu bilang syaitan katanya itu jenengku Oke, kan. kamu nggak jadi setan lagi, udah habis baca ini. Syaitanir rajim. bukan jadi setan, Bukan. jadi pelindung. Iya, jadi pelindungmu bener. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan Tiada selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu Muhammad itu utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Amin. Nah, kamu nih udah jadi makhluk yang bersih, yang suci, ya. sudah sah dengannya. Berarti aku sudah sah Ya, dengannya sudah katanya. sah dengannya berpisah. Kamu jagain dia, jangan kamu nyakitin dia lagi. Nah, itu sahnya itu. Sah kamu berpisah, sah kamu jangan jahatin lagi. Dan sekarang kamu udah menjadi muslim. Kamu harus belajar sholat, harus belajar mengaji, ya. Kamu mau ikut saya di tempat saya. Banyak Mau. cewek cantik di tempat Nah. Panglima Langit loh. Banyak di sana nanti yang bisa kamu pilih, yang memang segolongan kamu, Dia sedih Bang Lima, coba tanya. seiman kamu nanti, ya. Kenapa sedih? Apa terharu? Tonton aku bersamanya. Terus?
ingin Sedih karena pisah dari kamu. Berpisah kan bukan berarti tidak boleh berteman. Yang penting kamu ya artinya menjaga, jangan menyakiti siapapun, bukan Ratna aja gitu. Habis itu kan belum dijawab tadi ya siapa yang ngutus kamu ya? Iya. Siapa yang ngutus kamu? Coba kamu buka rahasianya. Siapa yang jahatin Ratna sampai semua terpecah belah? Udah terungkap sih mengandung huruf A. Itu tadi huruf apa T ya? A. A lagi. Ya yang tadi berarti Ada orangnya? ada. Itu Terus O atau ada O-nya ya? Mengandung A dan O. Jadi kamu sekarang sudah tidak di Kamu badan Ratna. ini ya, ikut tempat saya ya. Nanti ada yang jemput ya. Ya. Di sana banyak makhluk Di yang sana kamu cantik-cantik. cari jodoh lah, insya Allah ada di sana jodohnya nanti dikenal-kenalkan. Ikhlas ya, ikhlasin ya. semoga jika kamu mendapatkan jodoh Yo, alhamdulillah. Amin. Semoga kamu mendapatkan jodohmu, katanya dia malah doain kamu. yang selalu menyayangi Amin, ya Allah. dan menyayangi orang tuamu Amin. karena kau menyayangi orang tuamu Ya. maka kamu harus mendapatkan laki-laki yang menyayangi orang tuamu Amin, amin. dan selalu bisa menuntun Yang selalu bisa menuntunmu. Amin. Namanya siapa Panglima? Kamu dikasih nama baru ya sama Panglima ya? Kasih nama Daud aja. Ya. Namamu Daud sekarang. Daud mau sampaikan apa lagi ke Ratna? yang selama ini Hmm. telah menyakitimu. Dia minta maaf. Iya. Iya, aku maafin kok. Sebelum kamu pergi, kasih tahu dulu dong arah lain selain kamu ada kelompok di rumahnya itu dari mana arahnya? Dalam lingkaran, Dari berarti orang oh dekat. Iya. Udah paham kamu? Paham sih. Yang aku tunggu saudara-saudara Doain aja yang terbaik ya. buang rasa egomu. Kau harus bisa melawan dan biarkan saudara-saudaramu berkata apa tentang keluargamu. Maksudnya selama ini kalau ada yang bicara keluargamu nggak baik, kamu marah ya? Ya wajar kalau dia marah. Maksud kamu yang harus menekan ego itu yang bagian mana? Dengan saudara paling Oh, saat ini jika kau membuang egomu maka suatu kelak mereka bisa menjadi garda terdepan untukmu. sebagai kakak harus lebih sabar gitu ya? Jangan terulang lagi kasus itu mungkin maksudnya. L, mengandung huruf L. Daerah Labuan Labuan, Labuan, kenapa di Labuan? ada saudaramu yang di daerah itu? Iya, tapi saya nggak pernah ke sana. Saudara dari bapak. dari Oh, oke. Berarti yang disuruh memperbaiki hubungan itu dengan keluarga yang di L itu di Labuan. Mungkin hubungannya kurang apa baik. bapak saya harus silaturahmi ke Labuan? Emang udah lama nggak ke sana? Iya. Jadi suruh silaturahmi kembali dengan keluarganya yang di sana. Oh, oke. Silaturahminya harus dijalin kembali. Mungkin lama nggak ketemu jadi malah timbul apa ya? Mungkin apa? Ada kesalahpahaman. kan salah yang aku tak bisa menjawabnya. Siapa? Ada yang mengucapkan salam. Yang harus aku jawab. Oh, Kalau assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa nggak? Coba ikutin. Jawabnya waalaikumsalam. Waalaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kau menyebutku sebagai saudara. Ada makhluk yang menjemput Daud mau dibawa ke tempat Panglima. Aku
Iya. Terima kasih. Selamat ya Daud. Assalamualaikum. Panggil Mak. Yuk, kita akan lanjutkan mediumisasi dengan makhluk yang ada di badan Ismi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pundaknya sakit. Gak apa-apa ke. Ini nenek ya? Iya. Panggil. Nenek siapa? Ini mbah siapa? Mengandung huruf M. Mbahmu namanya siapa? Mbah saya masih hidup. Lagi atasnya lagi? Oh, Buyut ya. Siapa namanya? Ingat tak? Dari Jawa. Iya. Siapa yang dari Jawa? Ayah atau ibumu? Ibu saya. Ibu Egi Jawa. Oh, ibu dari Jawa. Bapak Mana handphonemu? Sana ya? Bapak Egi Sunda dari Jawa. Di Labuan itu dibilangnya Jawa. Berarti ini dari jalur ibunya ya, Mbah? Lah yo sing pejuang yo sing wedok. Ibunya di Taiwan. Ini Ini Mbah Mardi, Buyut Mardi. Kowe iki ngertine sapa? Taunya Buyut Mardi sama Buyut Saikem. nah itu, Saikem kan ada M-nya juga. Oh iya, maaf Buyut. Mbah, Lah Mbah yo Saikem. kalau tidak menangi ya enggak kenal. Iya. Jadi begini Le, ini sebenarnya permasalahan ini sudah lama. Maka keputusan ibumu meninggalkan keluarga itu ya awalnya benar-benar berat. Minta Tapi tisu. terpaksa dulu. Karena diam salah, bergerak sebenarnya lebih baik. Jadi dia memutuskan untuk merantau jauh. Karena ya dia tersiksa batinnya. Kalau diam saja, ini tidak ada perubahan. Anak-anak gimana, keluarga gimana. Iya. Sementara ini maafkan, bukan saya mau menjelekkan. Susah disyukurin, dimusuhin. Dulu bukan ditolong. Kamu dulu masih kecil. ya nggak kecil sekali yang ngerti sebenarnya. Umur berapa waktu mamamu ke Taiwan? Ya sudah sekolah. SMP. Terus Kan Mbah? kamu tahu kalau ibumu tidak berangkat, bagaimana keluarga itu? Susah malah dimusuhi, dihina. Manusia ya kayak gitu Ini sifatnya. awal. Terus? Akhirnya sempat ada, ya tidak, inilah nyari uang untuk modal berangkat, ya kan? Nah sudah gitu perjanjiannya sama-sama sepakat, ya sudah kamu pergi nyari uang, tapi kamu jaga anak-anak. Oh, antara suami istri bagi tugas. Iya, Terus karena dia kerja ya gitu-gitu aja. hasilnya tidak maksimal. Tidak. Kenapa tidak tenang? Ini sebenarnya aku ki jalu ngampura ya ndok. Nggih, Mbah. Sajane iki yo ono sesuatu benda ada di rumah itu. Ada yang tertanam. Sing digawa bapakmu. Waktu itu Benar, tujuannya apa, Mbah? Karena beginian keluarga itu kan keluarga Jawa. Iya, Warga dibilang yang kalian kenal itu Banten. iya. Jadi dia ya adalah pegangan-pegangan itu ada. Saya pernah lihat nggak ini Mbah? Kamu tuh gak ngerti tuh, tapi sebenarnya kamu yo sedikit tahu tapi belum mengerti. Kamu tahu itu satu. Sebentar, Mbah. Maaf, Mbah. Kan mamahnya dia pengen ketemu Mbah. Boleh nggak video call, Mbah? Ya lah, Boleh video apa? call. Biar bisa Nah, komunikasi sama sama yang kedua permasalahan nak wedok iki. Jadi dia ribut dengan laki-laki pada saat itu. Ada huruf N-nya. Ada huruf N dan A ya, Mbah? Kamu ingat tidak temanmu? Sopo jenenge? Namanya Nama panjangnya, nama belakangnya, namanya ya itu. Ma, ini Ma. Bu Ani, ini ada Mbak Saikem, Mbak Putri. Dok, Assalamualaikum
Mbak. Ya waalaikumsalam. Ki lho tak kandhani awakmu ki ning kono kowe kelingan apa ora? Iya. Saya hanya untuk mencoba mengingatkan. Karena suamimu dulu pernah punya pegangan dari keluarganya. Oh, oke. Ada di rumah itu. Ingat. Ingat nggak Bu? Nggih, Mbak. Ya toh, ning tanah kuwi ono ya, Dok. Sinten sing nggak ada pegangan, Mbak? Lah ya bapake anak-anak, bapake bocah-bocah kuwi. Suaminya Ibu. Soalnya sing ning badannya tuh kan sudah bersih. Oh iya, benar kan udah diobatin datang ke sini Panglima. kan juga terlihat toh. Yang di badan sudah dibersihkan. Satu, dan kedua, setelah lulus, ingat setelah lulus kamu dekat dengan laki-laki itu. Nanti aja diingat-ingat belakangan. Tapi yang sangat menyakitkan hatinya adalah yang Karena udah sempat pacaran ya Mbak? karena enggak, Oh, ya enggak. karena dia terus terang mengancamnya. Oh gitu ya? Kamu ingat tidak omongannya? Lihat saja kamu nanti, ya toh? Iya. Seolah-olah permasalahannya dari bapakmu saja supaya dikabulkan. Makanya rumah itu suasana panas karena ada suatu hubungan yang terputus. Makanya kalian tidak bisa nyambung satu sama lain. Niki Mbak saking bapak nggih. Ya Jawa tanduk lho kowe iki kan Jawa ndok. Ini Mbak dari Ibu. Ini Mbak Atim, Mak. Oh, Mbak Atin. Belum nggak tadi? Lah ya mulane kita kandhani tak critakno ben ngerti perjalanane iki lho ki suwe dadine iki ben Terurai satu ngono lho persatu, maksude. ya bener. Mulane iki kuwi omahe iki panas, gak iso akur satu sama lain dan tidak kerasa ning omah. Kerasane awakmu dhewe mikir kok iki lho rumah tangga kok seperti ini, keluargaku kok begini. Aku iri melihat orang lain saat lagi merasakan itu, Dok. Untuk tujuan yang benar ini tidak akan bisa. Nggak sampai Bu, kalau ada hubungan nggak sampai ke pernikahan. Makanya kalaupun dengan pacarmu yang itu pun baik-baik, tidak, Ibu terus salah paham terus. Padahal masalahnya itu cuma lama membalas. Iya. Itu ngamuk. Ngono toh? Iya betul. Masalah sepele jadi gede. Dia salah paham aja seperti. Ya ya. Maka rumah itu sangat panas. Dan dia yang paling lantang berbicara terhadap keluarga atau orang lain yang membicarakan tentang ibumu, kamulah yang paling lantang untuk melawan mereka. Nggih, Mbak. Nggih. Terus Pokoknya selama ini yang ngebelain ya Ratna gitu ya Mbak. Nah iya, Ratna Mbak jeneng peperan ini. lu ngopeni omahmu, ngopeni adik-adike, ngopeni bapake sing gawe mangkel ae diopeni. Tapi yo saranku Nduk, sampai kapan memikirkan dunia? Pikiranmu ki ora nganti tekan kono. Tetapi bila kembali kepada kepasrahanmu kepada Allah, ya Allah, sudah lama aku berjuang untuk mencari rezeki. Sekarang aku mencari ridhomu. Mudahkan aku untuk menyatukan keluargaku. Lah yang mana toh? Iya. Ini sarannya Bu, maksudnya suruh Saiki anakmu Ratna wis gede. Dia itu harus sudah punya mulai menata tujuan hidupnya. Karena mengejar urusan dunia ki ora tekan-tekan. nggak ada habisnya. Tapi bila mencari ridhone Allah, diparingi kabeh ki Kemudahan. dadi mudah. Amin amin ya Allah. Wis tak kandhani kowe mulih. Bu, Iya, Mbak. dengar ya pesannya Mbak He, suruh pulang. Gimana caranya? Insya Allah kalau Ibu niat sungguh-sungguh akan diberi kemudahan Karena Allah. seorang ibu itu
tidak hanya mencari uang saja, tidak. Ada bagian yang memang harus dilakukan, Harus diperjuangkan ya Mbak. harus diperjuangkan dan ditunjukkan kepada Allah. Ini amanatmu, tak laksanakan, tidak akan habis nak. Iya. Golek uang di pikiran ini buat, makanya tidak terlihat. Itu namanya diperingatkan oleh Allah. Iya ya. Lang. Ini kayaknya peringatan dari Allah, Ibu suruh pulang. Iya kan, saya udah ngomong dari Kalau awal tadi. kalau Ibu Karena habis kontrak, tahunan ono kowe rak mulai. sekarang kan gak ada kontrak ya, bisa nggak gitu pulang? Karena kan kalau ketemu langsung ini kan Beda. energinya beda gitu. Dan suami dan istri bila berjauhan, Iya. itu ujiannya bukan sekedar angin sepoi, tapi angin puting beliung, Oh, ngamuk, suami istri yang dekat aja banyak ujian, apalagi Ibu jauh. ora kuat, budal kabeh. Nauzubillah min dzalik. Ini makanya mau ditata kembali, Mbak. Ini terpecah belah gitu. Lah yo kuwi. Karena kena angin puting beliung tadi kan. Kuwi modeni Belum le. lagi orang-orang yang iri dengki lagi. Belum lagi dia yang tidak senang. Betul. Berkumpul sama keluarga. Lah yo, saiki diniat ono ben mulai. Yo, Niatnya dikuatkan, Bu. nanti ada usaha yang lain. Iya. Iya. Anakmu yo iso mergawe, saiki anakmu mergawe piye, Nduk? Dia pun harus memikirkan masa depannya juga. Kurang dimasakan nih kurangnya, Mbak. Lah yo, kabeh iki dipikul awake dhewe. Ya, Nduk. Semua kamu yang mikirin ya. Dan ingat, Dok, keberkahan rumah itu jelas sudah tertera di kitab suci Al-Quran. Allah itu mengatakan, bacakanlah kitab-kitab Allah, lalu lakukanlah sunnahnya Nabi Muhammad agar ada keberkahan di dalamnya. Ya. Seperti di surah Al-Ahzab ayat 34. Al-Ahzab 34 ya. Ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, yakni ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah nabimu. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha teliti. Nah, apa? Lah ya kuy. Apa yang bersembunyi di rumahmu itu yang pasti terlihat. Bahkan di dalam tanah bersembunyi pun tertolong. Lah ini untuk ibadah saja malas di rumah itu hawanya. Ya toh yo. Rumah itu yo tempat kita berteduh untuk apa? Untuk ibadah. Yang ngono ya. Ada lagi yang mau ditanyain, Mbak? Ibu ada lagi yang mau ditanyakan ke Mbak Ikam? Udah jelas kayaknya ya semuanya. Jadi biar nanti tertata. Sekarang sudah niatkan loh. Nih, niatkan nih. Aku harus menjaga keluargaku karena keluargaku adalah amanah. Karena kalau kita menjaga keluarga dengan baik, maka Allah lah yang akan menggaji kita. Betul itu. Kamu bekerja sama majikanmu, kamu dapat potongan gaji darinya. Tapi kalau kamu kerja dengan Allah dengan baik, Allah melipat gandakan bayarannya. Milih mana? Pilih yang dilipat gandakan. Saiki tergantung awakmu dhewe. Matur nuwun sarane, Mbak. Nggih, ya. Ya wes kalau gitu Mbak, makasih banyak ya Mbak. Untuk Ratna apa pesennya? Ya ki sakjane ki dua nih harus ditangani. Omah kuwi karo anak wedok. Anak wedok sing kena sumpahane wong. Omah kuwi Harus dibersihkan. dampak dari hawa panas orang-orang yang tidak suka. Ya toh le. Ya. Bener, Banaspati. Pengaruh. Ya wis ngono ya Nduk. Ya udah. Wendang mari dan kumpul keluarga sing apik, adem ayem tentrem rukun. Amin. Berkah rezekine, Amin. entuk jodoh sing apik dunia akhirat. Amin, ya Allah. Hormati awakmu, sayangi awakmu kabeh dulurmu disayang yang menghargai
menafkahimu Nggih. sepenuh hati. Keluarganya pun menyayangimu. Amin. Itu Salim dulu ya, Mbak. Mbak salim dulu putune. sing sabar ya Allah. Kabeh uripmu dadi ilmu masa depanmu. Jadi nanti masa depanmu kamu bisa setegar gunung karang. Amin. Ya, wis diuji nome. Tuanya, dewasanya sudah tangguh. Amin. Jadi suamimu tentram bersamamu. Amin ya Allah. Ya. Kamu tak sedih loh ya. Tolong ngono foto. Panglima banyak. Bantu Iya, Pak. Iki Pratna ki apik. Iya. Bisa menjadi teman bagi ibunya. Betul. Bisa menjadi anak bagi ibunya. Jadi tempat cerita ibunya ya dia, keluh Iya, iya. kesahnya. Ya, kadang itulah dia mau cerita yang berat tidak tega sama ibunya. Karena dia merasa ibunya itu sudah berat tinggal di sana. Dengar Dok, ya. Dengar Bu, Wes aku pamit. pamit. Nggih Mbak, makasih. Lampu dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jisultanil lajim wajil manil kadim wajil wajhil kalamma samujikra wa yakuluna innahu lamajnun wa aksir amwali wa uladi wa bibni linnasi ajma'in wa tab'ala wa tabulu min badina wa laysalam man kana hayya wa yahikal qawlu alal kafirin. Ya Alhamdulillah Ratna sudah diterapi oleh Panglima Langit. Sekarang akan lanjut dengan mandi air doa agar badannya bersih dan juga terpagari dari makhluk yang jahat. Ya Alhamdulillah Ratna sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah berhasil untuk mengungkap akar permasalahan yang dihadapi oleh keluarganya selama ini. Apa yang dirasakan Ratna saat terapi tadi? Sakit banget, kayak di apa dagingnya itu kayak dikuliti gitu rasanya. Ngeri amat ya. Sakit banget, sakit banget. Tapi kamu bisa nahan ya? Nggak teriak, nggak nangis, bener-bener nahan gitu. Berarti menahan rasa sakit nih. Jadi kayak es kakinya dingin. Dingin ya. Saking nahan ya. Terus waktu mandi air doa, apa rasanya? Rasanya kayak ditenggelamin dalam air gitu. Dilelepin ya. Iya. Jadi selama ini kalau nonton di YouTube tuh katanya, masa sih cuma masuk kentong doang sampai segitunya Saya bilang. sesak napas Iya. dia. Oh, iya. Saya kalau nonton tuh kok segitu amat sih sampai sesak-sesaknya gitu kan. Padahal kan tempat kecil. Ternyata saya ngalamin juga. Sama datang di gentong. Sama nonton gentong ajaib. Nah terus dari hasil penelitikan akar permasalahan tadi, mediumisasi, komunikasi dengan makhluk gaib yang berkaitan dengan masalahmu, mana yang paling berkesan? Ini sih yang leluhur dari mama itu, dari buyut. Namanya Gitu. Mbak Atim. Oh, Mbak Hatim ya? Iya, namanya Mbak Hatim. Apa yang membuat kamu sedih tadi? Kamu berlinang air mata? Ya perjuangan seorang ibu lah melihat mama saya bela-belain sampai ke sana masih aja dinilainya masih kurang perjuangan dia selama ini. Kamu yang mengetahui karena mama sering curhat sama kamu ya? Berarti kamu terpisah 9 tahun, 10 tahun. Iya. Sudah 10 Berarti tahun. kelas berapa kamu? Dari kelas berapa kamu? Saya kelas 2 SMA. Berarti udah SMA kamu udah mandiri lah ya, tanpa ibu ya. Iya. Secara berjauhan gitu ya. Jadi adik-adik kamu juga yang ngerawat, yang ngurusin. Iya. Ya adiknya, Pengganti ya seorang bapaknya. ibu ya. Sekarang 28 ya.
gitu. Sudah cukup lah. Berjuang dia sendiri itu semua dari SMA, nggak ada sosok ibu kan yang ada di tempat gitu yang mendampingi. Tapi kamu jangan merasa bersedih, jangan merasa kamu apa ya dibilangnya tidak sempurna seperti keluarga orang lain. Justru ini Allah lagi sedang mendidik kamu menjadi orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang mandiri, orang yang biasa menghadapi segala ujian dan cobaan hidup gitu. Jadi insya Allah kedepannya kamu udah nggak merasa kaget lagi. apa ya kaget lagi, udah nggak merasa berat lagi karena kamu udah biasa menghadapi kehidupan seperti ini. Tapi kalau orang yang nggak pernah menghadapi kehidupan seperti kamu ini bisa saja nanti jadi stres, jadi gila, jadi betul. Tapi kalau kamu ini udah kuat, udah bermental baja gitu. Jadi makanya itu suatu faedah dan manfaatnya gitu. waktu kesini juga dia perjuangan Panglima, dia kan sendiri nih, nggak sama siapa-siapa. Nyebrang dari Lampung ke sini tuh naik ketengan, jadi maksudnya nggak naik travel yang langsung sekali naik, tapi harus naik bus, habis itu harus nyebrang laut, harus naik angkot gitu ya. Dan nggak tahu medan. Makanya naik grab juga. Naik grab motor kesininya. Semangat Ratna. Selalu. Mudah-mudahan habis ini kamu dikirimkan Allah jodoh yang baik, yang soleh, yang sayang sama kamu dan juga orang tuamu. Ya. Baik, Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Ratna. Insya Allah Allah kalau ingin merubah nasib kehidupan seorang atas usaha dan doa kita itu sebentar saja gitu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia ini, yang penting kita terus kreatif, terus berjuang, jangan pernah berhenti, bersilaturahmi yang banyak agar kebuka jalan-jalan rezeki kita gitu. Jadi jangan berfokus pada satu hal yang kira-kira di hal itu mungkin belum ada keberuntungan kita, tapi coba dengan hal-hal lain yang mungkin kita bisa melakukan dan kita menyenanginya juga gitu. Karena mungkin di satu sisi pekerjaan ini belum bisa membawa dampak kebaikan buat kita, mungkin di sisi lain nanti Allah bisa memberi peluang yang lebih baik buat kehidupan kita gitu. Ya kalau doa saya pribadi ke kamu dapat imam yang baik. Amin. Ya, terbuka segala pintu rezeki kamu bisa mengangkat derajat keluarga kamu. Artinya dan bisa membantu saudara-saudara yang kamu yang membutuhkan gitu. Ya tidak ada yang tidak mungkin, banyak-banyaklah terus berusaha dan berdoa yang baik-baik, yang bagus-bagus, niatkan cita-cita sebaik mungkin, setinggi mungkin, karena apa yang kita pikirkan yang tidak mungkin kalau kita yakini insya Allah akan terwujud dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, yang penting kamu harus benar-benar yakin, berjuang terus, berdoa terus, kalau silaturahmi, insya Allah pasti Allah memberi yang terbaik buat kamu. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.